Selamat malam semuanya, gimana? Lagi enak keadaannya sekarang? Bersama orang tersayang? Oh, main cium-cium sembarangan. Itu pembantu Anda? Oke, mudah-mudahan dalam keadaan menyenangkan karena hari ini kita akan ngebahas tongkrongan para lelaki. Mobil. Oh, emang perempuan nggak nongkrong di mobil juga? Wow, laki nongkrong di mobil, walaupun sekarang udah seringan banyak yang jongkok ya. Kembali kayaknya. Mobil pertama tahun berapa? Nah, mobil pertama kali beli sih udah 2000-an. Udah 2000-an? Udah Gua tahun waktu 2000-an. Habis ngumpul-ngumpulin duit, mobil pertama gua itu harganya 11 juta. Mahalan motor sekarang tuh. Iya dulu. Gua masih 12 Dapatnya tahun berapa? Itu waktu tahun berapa, Ri? Itu 98-an lah gitu. 98. Mobilnya dapat yang tahun berapa? 97-an. Mobilnya tahun 86. Wow. Itu mobil, saking itu iritnya, gua beli bensin 3.000. Bener. Itu mobil parkir, nggak ada yang mau nyolong. Kenapa? Tapi akhirnya gue bangga ada yang nyolong. Wipernya. Pas akhirnya Bangga kok nyolong bangga? Ada yang nyolong bangga. Dan yang paling gue bangga, nah, mobil gue ini orang-orang kalau mobil ngebut tuh suara melebihi, melebihi kecepatan suara. Iya, kecepatan mobil suara. gue suara melebihi kecepatan. Berisik banget. Jalannya baru berapa meter, iya. Tapi mobil-mobil tua sih seru ya. Nah. Bahkan kalau sekarang bagi kolektor mobil antik, semakin tua umurnya semakin susah dicari juga. Bener. Dan jadi barang yang sangat mahal kalau dirawat dengan baik. Bener, kalau misalnya bisa bikin mobil itu kelihatan vintage ya. Tapi akhirnya suatu saat mobil gua ada yang bobol. Yes! Tahu gak siapa yang bobol? Siapa? Gua sendiri, kuncinya ketinggalan dalam. Ya, bicara mengenai mobil. Ternyata di dunia ini ada mobil-mobil yang harganya udah nggak lucu lagi. Nggak lucu. Udah nggak masuk di akal. Udah nggak masuk ke kepala. Segede kepala gua juga nggak masuk. Kita berikan info mobil-mobil termahal di tahun 2014. Yang pertama apa, Esti? Ada Hennessy Phantom GT. Ini adalah mobil keluaran Hennessy, ini hanya akan dibuat 29 unit. Dan saat ini sudah terjual 11 unit. Jadi dari 29 unit, sudah ada yang beli 11 unit ya. Dan mobil ini dijual dengan harga 1,2 juta dolar. Ya pikirin aja harganya ya, sekitar berapa belas miliar lah ya. Iya. Dan kenapa sangat istimewa? Karena ini juga mencetak rekor Guinness sebagai mobil tercepat yang mencapai kecepatan 300 km per jam dengan waktu 13,63 detik. Miliaran, bayangin. Oh ya. Mobil. Di sini udah bikin komplek. Satu mobil gini doang, namanya adalah Hennessy. Hennessy Phantom GT. Bukan Hennessy nih, ngenesin kayaknya. Berikutnya ada Koenigsegg Agera S. Mobil Agera S ini dibuat oleh Koenigsegg, perusahaan mobil dari Swiss. Mobil ini seharga 1.500.000 US dollar atau lebih dari 17 miliar rupiah. Keren banget sih. Mahal tapi udah nggak keren kalau lihat harganya tapi ya. yang tadi juga berapa harganya 1,2 ya, 1,2 juta. Kecepatan 300 km per jam. Kalau dibawa ke Jakarta ya nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Soalnya cuma 20 km per jam. Itu juga udah alhamdulillah. Depannya Metro Mini lagi kan. Gitu. Berikutnya ada Bugatti Veyron 16.4 Grand SPT. Mobil ini pertama diluncurkan Bugatti pada tahun 2005 dan direncanakan untuk diproduksi sebanyak 450 unit. Pada bulan Desember 2013 kemarin, Bugatti mengumumkan kalau mereka sudah menjual sebanyak 400 unit. Jadi dari 450 unit sudah terjual 400 unit. Dan harga awal mobil ini adalah 2,5 juta dolar. Hampir 30 miliaran. Hampir 30 miliar ya. Satu mobil, satu nih ya. Satu aja itu ya. Bugatti, mahal banget. Kalau di Indonesia mungkin sayangannya Bugito, penyalur pembantu misalnya. Berikutnya ini adalah yang termahal, Lamborghini Veneno Roadster. Sport car terbaru dari Lamborghini ini direncanakan hanya akan dibuat 9 unit saja. Jadi benar-benar limited edition di tahun 2014 ini. Harga awal mobil ini dipatok di 4,5 juta US dollar atau sekitar 52 miliar rupiah. Ngeri deh tuh, 52 miliar nih ya. Ini kayaknya kalau punya kayak gini cuma dicium-cium sama dilap-lapin doang. Ya. Ini adalah beberapa kendaraan termahal di dunia. Mungkin boleh aja kita ngimpi suatu saat bisa aja punya ya. Kita doakan amin.
Amin. Nah, ini tentunya juga ada juga mungkin yang nggak sampai ke sana, itu bisa juga nyoba dengan modifikasi ya. Ini ada tren mobil modifikasi di beberapa negara. Kalau di Ternyata dari Indonesia setiap apa ya? negara kadang-kadang memiliki ciri khas modifikasinya masing-masing. Nggak usah ke negara luar deh. Contoh ke Padang, semua angkot dimodifikasi. Oh, di Bogor juga iya. Iya. Kalau di Padang tuh angkotnya tebel-tebel kan, soundnya keluar. Semakin gaya, penumpang lebih suka naik angkot yang Milih, berarti dia milih. Jadi dari jauh, sebelum belok mobil angkotnya udah bunyi tung sedak tung 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 detak. Di dalam gini gitu. Nah, ini ada beberapa tren modifikasi di beberapa negara. Yang pertama ada Decotora. Dari namanya aja terdengar sangat Jepang. Decotora adalah truk-truk yang dimodifikasi dengan gaya metalik. Lukisan yang artistik sampai dengan lampu neon dari Jepang. Dan juga kalau Decotora ini berasal dari kata decoration and toraku atau truk. Jadi mendekor truk tersebut. Dengan model-model seperti ini, ternyata masih ada juga yang dipakai untuk bukan cuma buat dipajang, buat dilihat doang. Tapi masih ada juga yang fungsi masih sama seperti sebelumnya. Berikutnya kita ke dataran Timur Asia ya, timur ya. Silakan. Ada Pakistani Truck Art. Di Pakistan, supir-supir truk yang bosan memiliki kebiasaan untuk menghias atau memodifikasi truknya agar jadi tampak lebih seru. Oh, jadi kayak ini ya? Kayak candi. Waduh, kayak candi. Tapi kalau di Indonesia juga, supir truk juga sering banget lukis-lukis truknya. Dia tapi unsurnya sangat berwarna-warni, coraknya juga terlihat sangat penuh, corak bunga, gambar-gambar, jadi memang benar-benar full. Ini adalah salah satu tren modifikasi di Pakistan. Keren kan? Indonesia juga punya. Kalau Indonesia truk itu belakang tulisannya Kutunggu Jandamu. Apalagi? Ingat rasa lupa nama. Iya. Berikutnya adalah jeepney. Jeepney adalah salah satu jenis transportasi publik di Filipina yang paling populer. Jeepney terkenal dengan dekorasi-dekorasi yang unik yang membuatnya menjadi simbol budaya Filipina. Kata jeepney itu berasal dari gabungan kata jeep and jeepney, bis kecil, yang biasa digunakan untuk transportasi publik. Nih. Ya. Benar kayak angkot di kita kayak di model-modelin. Kalau di Filipina kayak gini. Kayak gini. Cuma mereka memilih kendaraannya tuh cuma ada di Filipina aja kelihatannya. Kalau di sini angkot kan banyak juga, di luar negeri juga ada angkot ya. Ini ada juga beberapa hal yang mungkin menjadi informasi yang untuk yang suka ngulik kendaraan, ternyata mitos-mitos mengenai kepemilikan kendaraan ini banyak juga mungkin yang salah selama ini ya. Ini adalah mitos mengenai mobil. Nah, ini sering masih dilakukan termasuk oleh saya sendiri. Yang pertama, memanaskan mobil. Ya, memanaskan mobil sebelum berangkat atau digunakan itu katanya bikin mobil lebih awet. Gitu. Nah, ini ternyata kenyataannya tidak benar. Mobil bisa langsung dijalankan langsung setelah dinyalakan tanpa efek buruk apapun. Mobil sayur pakai dipanasin. Ini mungkin ini kali ya, mobil-mobil yang keluaran tahun sekarang kali ya. Kalau yang dulu apa mesti dipanasin dulu? Mungkin, nggak tahu juga sih. Mungkin karena kalau zaman dulu merasa olinya harus jalan dulu. Harus puter dulu kayak gitu. Tapi kalau lagi mau dipanasin, bensin udah tiris. Cara manasinya diomelin mobilnya. Orang aja dimarahin panas, mobil masa enggak? Mobil. Berikutnya yang kedua, mengganti oli setiap 3.000 mil atau 5.000 km. Banyak yang percaya oli mobil harus diganti tiap 3.000 sampai dengan 5.000 karena agar bisa terawat mobilnya. Ternyata memang nggak ada salahnya kalau misalnya diganti setiap 3.000 mil ataupun 5.000 mil. Kalau duitnya kencang. Tapi ternyata itu oli mobil bisa bertahan sampai dengan 24.000 km. Dan perusahaan-perusahaan mobil merekomendasikan mengganti oli itu setiap 12 sampai dengan 16.000 km. Oh ya, berarti sekarang ini orang Indonesia terlalu royal ya. Justru jadi lebih hemat ya. Kalau sekarang saya juga awalnya dari 1.000, 5.000, dari 1.000 ke 10, jadi per 10.000 kalau saya sih. Oh gitu. Ganti oli. Sorry, gue per 3.000 ganti oli. Oh, banyak duit soalnya ya. Oli samping. Motor. Ya, yang ketiga ini tentang bensin ya. Banyak orang menganggap bensin dengan oktan tinggi lebih bagus daripada mobil. Kenyataannya, kecuali di mobil-mobil tertentu ya, oktan tinggi di bensin tidak akan membuat mesin lebih lancar ataupun menambah daya laju mobil gitu. Karena oktan sama sekali tidak berkaitan dengan energi.
Oktan satu-satunya berkaitan dengan Cornelius. Itu Okan. Okan ya? Oke, baiklah. Ngomongin soal mobil, akan lebih bagus lagi kalau kita datangkan salah satu mastermind behind the scene di balik mobil-mobil cantik yang ada di Jakarta ini. Siapa dia? Kita akan ketemu dengan orangnya setelah yang satu ini hanya di Tonight Show. Pakai bulu mata ya. Oh iya. Kalau mobil